tadi pertanyaan dari Ibu Nining, temennya mau cat warna hitam Ustazah katanya. Katanya disuruh suaminya. Jadi begini, kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu sudah mutlak, kita kan mengikuti madhab Imam Syafi'i. Bahwa di madhab Imam Syafi'i itu tidak boleh mengecat rambut dengan menggunakan warna hitam. Apalagi kalau mengecat rambutnya itu untuk tujuan menipu. Misalkan, contoh, ada seorang laki-laki yang sudah beruban atau rambutnya udah putih. Misalkan ada laki-laki yang sudah berumur, rambutnya sudah putih. Nah, dia mengecat rambutnya karena apa? Ingin melamar seorang perempuan. Ingin melamar seorang perempuan dengan alasan biar diterima oleh si perempuan itu. Karena kan biar terlihat awet muda nih. Udah dicat lah hitam, terus abis itu dengan alasan biar seorang wanita ini menerima. Berarti mengecat rambut dengan alasan menipu itu tidak boleh. Lalu bagaimana kalau perempuan kita, seorang istri nih, disuruh diinginkan oleh suami. Suami yang menginginkan kita untuk mengecat rambut warna hitam. Biar kita tuh terlihat lebih cantik, biar kita terlihat lebih muda. Apakah boleh? Di sini dikecualikan. Di sini boleh asalkan tetap ada syaratnya. Syaratnya apa? Ketika sudah dicat warna hitam, yang boleh menikmati itu hanya suaminya saja. Yang boleh melihat hanya suaminya saja. Ingat ya Bu, cuma suaminya saja. Kalau sudah dicat warna hitam, karena kan suami pengennya kita terlihat lebih muda, ingin kita terlihat lebih cantik. Naudzubillah, ketika sudah terlihat lebih muda, lebih cantik, ternyata dilihat oleh laki-laki lain. Nah, ini berarti hukumnya tidak boleh atau haram. Begitu. Jadi intinya boleh, tapi yang menikmati dan melihat hanya suaminya saja. Begitu. Begini, wanita boleh pakai celana panjang, jujur saja. Saya nyaman kalau pakai celana panjang kalau bepergian atau beraktivitas. Begitu saja udah. Boleh tidak pakai celana panjang untuk wanita? Boleh, asalkan ditutupin sama rok. Karena apa? Begini Bu, kalau kita pakai celana panjang itu biasanya kita bilang apa? Levi's, jeans. Nah, jeans itu kan memperlihatkan lekuk tubuh. Nah, kalau pakai yang seperti itu, lebih baik ditutupi dengan rok. Atau untuk yang sekarang, biasanya banyak sekali celana-celana itu yang menyerupai rok. Jadi celana model rok itu boleh dipakai. Kalau celana yang melepet-melepet. Aduh, apa lagi tuh? Melepet itu kayak lepet. Ketat. Nah, yang akhirnya nanti menunjukkan bentuk tubuh lekuk tubuh wanita itu jujur tidak boleh. Karena apa? Nanti bisa menyerupai laki-laki. Karena Allah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang juga menyerupai perempuan. Wallahu a'lam. Masih banyak yang seru lagi pakai bahasa Jawa. Coba. Jamaah. Rek, ojo nang ndi yo, ning kene wae, mangko ketemu aku maneh. Aku mau nanya nih, di Palestina kan sekarang kita lihat ya banyak banget yang berjihad ya, wanita, pria semuanya gitu ya. Tapi hukumnya apa sih kalau wanita yang berjihad, Ustazah? Dari sisi seorang wanita nih, dikisahkan pada zaman dahulu di sejarah Islam, ternyata dari zaman dahulu itu dari zaman Rasulullah sampai sahabat pun ternyata wanita itu ikut andil dalam kancah politik dan juga peperangan. Jadi intinya wanita ketika mengikuti perang itu diperbolehkan, justru malah sangat dianjurkan. Tapi dengan beberapa syarat. Tetap ada 3 syarat. Yang pertama, syaratnya apa? Harus ada mahram. Yang kedua, syaratnya apa? Tidak ikhtilat atau bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Tumplek-blek lanang wedok. Nah, itu tidak boleh. Tumplek-blek lanang wedok. Ya.
tumplek-blek lanang wedok itu tidak boleh. Nggak boleh. Yang ketiga, syaratnya apa lagi? Kalau ada fitnah, jadi aman dari fitnah. Kalau itu aman dari fitnah, jadi perempuan boleh untuk ikut berjihad, ikut di dalam peperangan. Seperti hanya saya berikan contoh, ada Ibu Nyai Siti Aisyah, istri Rasulullah, itu juga perempuan yang ternyata ikut berperang andil. Di perang pertamanya, perang Uhud, Ibu Nyai Siti Aisyah ternyata ikut berperang. Tapi berperangnya apa? Beliau dari sisi perempuan ternyata beliau membawakan minum untuk para pasukan perang. Beliau juga memberikan semangat berjuang untuk para pasukan Islam. Di perang Ahzab, Ibu Nyai Siti Aisyah juga ikut berperang. Di situ beliau justru berada di garda terdepan, membela para wanita, menjaga benteng keamanan para wanita. Jadi intinya adalah setiap perempuan boleh ikut berjihad di dalam peperangan. Seperti halnya diriwayatkan di dalam hadis Bukhari, perempuan boleh ikut berjuang. Nashki, wanudawilul jarha, wanuridul qotla ilal Madinah. Jadi aku perempuan, aku ikut Rasulullah berperang. Ikut Rasulullah berperang, aku ngapain? Aku ternyata membawakan minum untuk para pasukan peperangan. Saya juga ikut berperang, ikut apa? Mengobati orang-orang yang sedang terluka. Saya juga ikut merawat jenazah yang dibawa pulang ke Madinah. Jadi boleh ternyata ya? Boleh ternyata. Asal jangan tumplak-blak ngangon ngedo. Lanang wedo. Apa sih artinya? Tumplek-blek itu ngeruntel. Oh, apa itu ngeruntel? Ustazah jelasin pakai bahasa Jawa lagi. Iya, udah artinya nggak tahu, jelasin makin nggak tahu. Jadi nggak boleh ngeruntel, ngedo. Oh ya udah deh, tumplak-blek ya. Iya, Yaudah. intinya ikhtilat bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Nah itu. Yang ingin saya tanyakan, jika ada seorang suami tidak memberikan nafkah selama 3 bulan, kemudian suka main tangan juga. Gitu. Iya. Terus? Apakah seorang istri boleh meminta cerai kepada suaminya? Berdosakah atau tidak? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bu, ketika diberlangsungkannya akad nikah, kita akan mendapatkan buku nikah dari KUA. Yang dimana di dalamnya ada yang namanya sigot talak. Sigot talak itu yang akan dibacakan oleh pengantin laki-laki ketika selesai mengucapkan akad. Bunyinya bagaimana? Di situ dituliskan bahwa kalau suami tidak bisa menafkahi selama 3 bulan, atau bahkan main tangan, bahkan ngomong kasar, sampai menyakiti badan, sampai apa bosonya gepuk gitu loh. Pokoknya gitu ya. Iya. Gebuk. Ya mukul itu. Jadi kalau sampai main tangan, maka apalagi sampai tidak menafkahi 3 bulan, bahkan ngomong kasar, maka seorang istri boleh meminta diceraikan oleh suaminya. Jadi jawabannya adalah boleh. Boleh minta diceraikan dari suaminya. Terus lalu bagaimana kalau misalkan si suami ini ngeyel nggak mau, Mas saya nggak mau lagi nih, saya mau minta cerai. Yang laki-laki ternyata jawabannya moh. Maaf itu sapi apa? Jadi kalau orang Jawa itu kalau bilang nggak mau itu moh. Oh gitu. Kirain moh. Beda ya. Jadi suami sudah nggak mau lagi, moh aku nggak mau. Maka ibu-ibu semua perempuan jangan merasa sendiri, minta tolonglah kepada seorang wali. Jadi jangan dihadapin sendiri, wali itu siapa saja, wali itu ada ayah, wali itu ada kakak laki-laki atau paman. Minta tolonglah kepada mereka untuk berkomunikasi kepada si suami agar mau menceraikan ibu. Karena kalau dilanjutin lagi nanti malah ibu yang sengsara ya Bu ya. Sengsara nanti malah jadinya. Jadi mintalah bantuan kepada wali. Kalau mentok wali sudah tidak bisa menolong, maka terakhir minta bantuan kepada hakim
di pengadilan. Biarlah hakim di pengadilan yang memutuskan.